Saya mengucapkan selamat datang di webinar kedua dari jurusan Teknik Kimia Unpar. Kali ini kita akan mendengarkan suatu paparan yang cukup menarik mengenai chemical engineering job prospect in the regional and international perspective. Okay. Saya selaku Kepala Program Studi Teknik Kimia Unpar mengucapkan selamat datang. Semoga Bapak Ibu dapat menikmati seminar ini. Dan selanjutnya saya akan memberikan waktu dan tempat kepada moderator yaitu Bapak Dr. Asaf Kleopasugi supaya untuk melanjutkan dan mengantarkan kepada seminar webinar kedua ini. Silakan. Baik, selamat siang. Terima kasih kepada Bu Jenny Novianti untuk pengantarnya. Terima kasih juga atas kepercayaan yang diberikan untuk saya menjadi moderator pada webinar ini. Sebelum masuk ke dalam acara webinar, terlebih dahulu saya akan sampaikan beberapa hal di sini, Bapak, Ibu, dan adik mahasiswa sekalian. Ya, saya ada sedikit presentasi. Ya, jadi selamat datang. Sebentar, saya share sebentar. Selamat datang ke webinar Chemical Engineering Job Prospect in the Age of Disruption and New Normal from Regional and International Perspectives, yang nanti akan dibawakan oleh Dr. Aksa dari University Teknologi Petronas di Malaysia. Gitu. Webinar ini diselenggarakan oleh Program Studi Sarjana Teknik Kimia Universitas Katolik Parahyangan, gitu, dari jurusan Teknik Kimia Universitas Katolik Parahyangan. Kita rencanakan untuk nanti berlangsung dari pukul 13 sampai 14.30. Nah, sebelum mulai, saya akan bacakan sedikit tata tertib dari webinar ini. Jadi yang pertama, peserta webinar harus mengikuti seluruh event yang diselenggarakan pada pukul 13 sampai 14.30 untuk dapat nanti diberikan e-certificate. Jadi mohon kepada semuanya untuk dapat mengikuti event ini secara penuh. Yang kedua, untuk menjaga kelancaran dan menjaga ketersediaan jalur internet yang memadai, kami harapkan seluruh peserta nanti juga dapat mematikan video dan audio pada perangkatnya masing-masing pada saat pelaksanaan acara, sehingga bandwidth kita dapat tercukupi, begitu dan acara bisa dapat berjalan lancar. Panitia akan mematikan video dan audio yang masih terbuka selama acara. Kemudian video dan audio ini mohon, kalau tadi mohon dimatikan, tetapi ada saat-saat tertentu mohon dinyalakan, begitu. Jika dipersilakan oleh panitia atau moderator, yaitu pada sesi foto, nanti kita akan adakan sesi foto bersama, atau pada sesi tanya jawab, begitu ya. Jadi pada sesi tanya jawab, nanti saya akan mencoba memandu. Jika waktu tidak memungkinkan, barangkali tidak ada dari peserta yang bisa bertanya langsung. Tapi jika waktu masih ada, saya akan memberikan kesempatan untuk Anda bisa bertanya langsung. Oke, yang keempat, nanti jika Anda mau bertanya kepada presenter, dalam hal ini Dr. Aksa, Anda dipersilakan memberikan pertanyaan melalui chat, begitu ya, selama presentasi. Dan nanti akan saya coba untuk recap, saya coba untuk compile, dan saya akan tanyakan kepada pembicara pada saat sesi tanya jawab. Tapi jika ada pertanyaan yang sangat khusus, begitu ya, sangat spesial, begitu, dan waktunya masih ada, barangkali nanti dari Anda ada yang dipersilakan untuk bertanya secara langsung. Kira-kira demikian. Lalu kemudian sebelum kita masuk ke webinar, saya juga diberikan tugas dari jurusan untuk sedikit memperkenalkan mengenai program studi Magister Teknik Kimia. Jadi penyelenggara pada webinar ini adalah program studi Sarjana Teknik Kimia, tapi saya juga diminta untuk memperkenalkan mengenai program studi Magister Teknik Kimia di tempat kami, di UNPAR, yang walaupun sudah berdiri cukup lama begitu, tapi saat ini kami juga rasakan masih perlu juga untuk diperkenalkan kepada Anda sekalian, begitu ya. Jadi jurusan Teknik Kimia Universitas Katolik Parahyangan sendiri sudah berdiri sejak tahun 1993, sudah 27 tahun. Begitu. Kami saat ini melayani Indonesia begitu dengan melalui pendidikan engineering, dalam hal ini terutama dalam pendidikan Teknik Kimia begitu. Dan program studi sarjana sudah dari tahun 2020 atau tahun ini begitu sudah terakreditasi internasional IAB profesional.
Jumlah lulusan kami sudah lebih dari 2.000 orang, begitu, dan pengajar kami juga kualifikasinya guru besar dan mayoritas dokter dan kandidat dokter. Oke, nah lalu kemudian yang menarik adalah kami juga punya Magister Teknik Kimia di Universitas Teknologi Parahyangan yang sudah berdiri dari mulai tahun 2009, jadi sudah berusia 13 tahun juga begitu, dan saat ini terakreditasi dengan peringkat B dan satu dari hanya 5 prodi Magister Teknik Kimia pada PTS di tingkat nasional. Jadi seluruh program studi magister di Indonesia untuk teknik kimia barangkali ada berjumlah belasan, 5 dari antaranya adalah PTS dan kami satu dari antaranya gitu. Ya, dan juga kami mempunyai juga pendekatan yang berbeda atau approach yang berbeda, yaitu sebagaimana dilihat di atas di situ bahwa kami berusaha membawa lulusan kami bahkan lebih dekat kepada marketplace begitu ya. Jadi tidak hanya kami berusaha memberikan hal yang bersifat akademik, tapi juga kami berusaha untuk memperlengkapi fresh graduate dan insinyur muda begitu dengan pengetahuan dan wawasan yang menunjang karier mereka begitu ya. Jadi kalau kita lihat banyak sekali pendidikan magister yang memperdalam secara akademik begitu untuk memperlengkapi sebagai researcher atau sebagai dosen begitu. Kami tidak hanya berusaha ke arah sana, tetapi juga berusaha memberikan wawasan untuk menunjang karir, tidak hanya di bidang-bidang tersebut, tapi juga di bidang industri, gitu, ataupun juga sebagai entrepreneur. Ya, saat ini kami memiliki 3 bidang peminatan, yaitu manajemen teknologi proses, teknologi pangan, dan rekayasa proses yang secara singkat akan saya sampaikan. Ya, jadi manajemen teknologi proses adalah di mana suatu konsentrasi di mana dirancang untuk memperlengkapi fresh graduate dan insinyur muda dengan kemampuan manajemen yang dibutuhkan untuk meniti karir di industri maupun juga sebagai wirausaha muda. Jadi di samping kami memperdalam pengetahuan Anda mengenai core chemical engineering subjects seperti numerical methods, thermodynamics, begitu dan sebagainya, kami juga memperlengkapi Anda dengan berbagai pengetahuan tentang manajemen yang dibutuhkan, terutama kalau misalnya meniti karir nanti ketika masuk di industri, barangkali beberapa tahun kemudian sudah mulai di mid management atau high management begitu, high level management, lalu kemudian ini makin lama makin dibutuhkan, kira-kira demikian. Ya, jadi sebagai contoh diberikan juga kuliah-kuliah teknoekonomi, manajemen strategik dan risiko, manajemen pemasaran, gitu. Itu adalah konsentrasi kami yang pertama. Yang kedua adalah konsentrasi teknologi pangan, begitu. Ini juga konsentrasi yang spesial, begitu, karena di teknik kimia biasanya belajar secara umum, tetapi bagi mereka yang ingin bergerak di industri pangan, lalu kemudian kami juga merancang ada peminatan mengenai teknologi pangan, begitu yang sekali lagi di samping memperdalam ilmu teknik kimia juga memperlebar atau memperluas wawasan kita mengenai food science dan food engineering, gitu ya. Jadi ada kuliah wajib teknologi pengawetan pangan, kimia pangan, aplikasi operasi dalam industri pangan, dan juga pengendalian mutu dan keamanan pangan. Ya, yang ketiga adalah yang mungkin agak mirip dengan berbagai program magister teknik kimia di tempat lain, itu adalah konsentrasi yang memperdalam keilmuan kita mengenai chemical engineering subjects gitu ya. Jadi di samping yang tadi kita juga belajar misalnya intensifikasi proses, teknik kimia lanjut, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang kemudian dikhususkan untuk para alumni yang akan menjadi peneliti, prakarya, maupun bagi mereka yang akan bekerja sebagai akademisi gitu ya, yang akan studi lanjut jenjang doktoral dan sebagainya. Itu kira-kira ya. Lalu kemudian kami perkuliahan secara normal itu dirancang untuk kuliah dalam 4 semester, walaupun pada kenyataannya banyak sekali yang bisa menyelesaikan dalam 3 semester begitu. Total SKS-nya 36 SKS begitu, dengan 6 SKS adalah berupa tesis. Yang tesis ini tidak hanya berupa penelitian, juga bisa berupa tugas perancangan, pengolahan data sekunder dari industri, serta bentuk-bentuk lain yang kami anggap ekivalen untuk dapat diluluskan pada tingkat magister. Ya. Dan kemudian penerimaan mahasiswa baru di Magister Teknik Kimia sayang sekali baru saja ditutup begitu ya untuk semester ini, karena kami akan segera mulai semester yang baru. Tapi untuk semester genap, jadi kami mulai melakukan intake ini 2 kali dalam setahun. Untuk semester genap 2020-2021 yang akan dimulai di awal tahun 2021, akan dibuka sekitar bulan November. Silakan Anda untuk mencoba cek begitu di pmpasca.unpar.ac.id. Ya, dan
disampaikan juga di sini bahwa penerimaan tanpa tes untuk alumni TK Unpar dengan IP di atas 2,9 dan alumni PS di luar Unpar yang terakreditasi A dengan IP di atas 3,00 bisa masuk tanpa tes. Ya. Bagi mereka yang tidak memenuhi kriteria ini, Anda juga tetap bisa masuk dengan melalui tes masuk. Ya, program studi Magister Teknik Kimia juga menyelenggarakan perkuliahan pada sore atau malam hari dan weekend. Jadi jika Anda yang bekerja, kami sudah berkomitmen untuk akan men-switch semua perkuliahan menjadi kuliah pada malam hari, sore hari, dan weekend. Dan juga kami juga menyediakan berbagai jenis beasiswa magister, begitu. Jadi ada untuk alumni dari kami, ada yang bukan juga untuk alumni, bahkan juga untuk mereka yang tergabung di Asosiasi Pendidikan Tinggi Katolik, dosen di wilayah LDIKT 4, dan juga bantuan biaya studi melalui kerjasama dengan industri. Silakan Anda cek di website kami, begitu, yang tadi disampaikan, pmbpasca.unpar.ac.id. Kira-kira demikian sedikit pengantar dari saya mengenai Magister Teknik Kimia Unpar. Ya, kita akan langsung masuk ke dalam presentasi, begitu, dan juga tanya jawab nanti, begitu. Webinar yang akan dibawakan oleh Dr. Aksa ST, MSc, PhD, Assistant Professor dari University Teknologi Petronas di Malaysia dengan judul Chemical Engineering Job Prospect in the Age of Disruption and New Normal from Regional and International Perspectives. Ya, sebelum saya akan memberikan floor kepada Dr. Aksa, saya akan sampaikan sedikit pengantar mengenai pembicara kita pada hari ini. Ya, jadi Dr. Aksa STMSC, MSc, PhD, ya saat ini sebagai Assistant Professor di University Teknologi Petronas di Malaysia. Dan juga jika ingin berkomunikasi juga alamat emailnya ada di sana, begitu ya. Nanti mungkin Dr. Aksa juga akan menyampaikan, gitu. Lebih baik berkontak dengan apa, begitu ya. Sedikit kurikulum vitae dari Dr. Aksa saya sampaikan di sini, begitu. Jadi Dr. Aksa sudah berkarir di University Teknologi Petronas Malaysia dari tahun 2017 hingga sekarang, itu di Chemical Engineering Department University Teknologi Petronas. Ya, beliau lulus sebagai PhD dari Department of Chemical Engineering di University of Calgary, Alberta di Kanada pada tahun 2016, dan MSc atau S2 dari beliau diambil juga dari universitas yang sama, tetapi dari Mechanical Engineering Department, dan itu diselesaikan pada tahun 2008. Ya, sementara untuk bachelor atau untuk S1-nya beliau dapatkan dari Chemical Engineering Department dari Institut Teknologi Bandung, gitu ya, di tahun 2004. Jadi walaupun mengajar di Malaysia, begitu, Dr. Aksa ini juga berasal dari Indonesia, gitu ya. Jadi beliau punya banyak sekali research grant. Saya mendapatkan listnya di sini cukup banyak, itu baik dari Malaysia maupun dari Kanada, dan juga telah menulis cukup banyak peer review paper, begitu, yang tercatat di sini belasan, saya kira lebih banyak lagi barangkali ya sebetulnya, begitu. Tapi yang terbaru yang disampaikan di sini juga dalam beliau menjadi pembicara pada berbagai conference, dan juga telah tulis berbagai chapter dalam buku dan juga dalam conference proceedings juga. Beliau adalah anggota dari Association of Professional Engineer dan Geoscientist di Alberta, Kanada, anggota dari Board of Engineers di Malaysia juga. Barangkali itu kira-kira sedikit yang bisa saya sampaikan begitu mengenai pembicara kita pada hari ini. Lalu kita akan mulai webinar ini, yang akan dibagi dalam 2 sesi. Sesi pertama nanti Dr. Aksa akan menyampaikan mengenai profesi teknik kimia, begitu, dan juga hubungannya dengan SDGs dan seterusnya, begitu. Nah, kira-kira dalam waktu 20 menit. Lalu nanti Anda dipersilahkan ketika sesi berlangsung menyampaikan pertanyaan Anda yang boleh disampaikan melalui chat. Nanti saya akan coba untuk merekap dan menyampaikan kepada Dr. Aksa pada sesi tanya jawab yang akan disampaikan setelah sesi pertama sekitar 5 menit. Lalu kita akan ada break nanti. Pada saat break ini nanti kita akan ada sesi foto bersama dan juga toilet break, begitu ya. Barangkali Anda ada yang sudah keburu mau ke toilet, begitu, bisa manfaatkan nanti toilet break. Lalu kita akan masuk pada sesi kedua setelahnya, yaitu selama 30 menit
membicarakan juga mengenai tadi age of disruption, kemudian era new normal, bagaimana job prospek ke depan. Dan setelah itu kita ada lagi sesi tanya jawab kembali. Silakan Anda kembali memasukkan via chat begitu apa pertanyaan Anda. Oke, sekali lagi tata tertibnya sudah saya sampaikan tadi ya, dan mohon untuk dapat untuk dapat Anda ikuti. Gitu. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Dr. Aksa, saya persilakan untuk memberikan presentasi. The floor is yours. Oke. Good day everyone. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Asaf Sugi dan Dr. Jenny tentunya yang telah berkomunikasi dengan saya sebelum ini, memberi saya kesempatan untuk istilahnya berdiskusi kepada teman-teman di Indonesia, terutama bagi yang baru saja lulus atau tingkat akhir dan juga para dosen teknik kimia di Unpar. Terima kasih kepada Departemen Teknik Kimia Unpar yang sudah bersedia mengundang saya untuk sekedar sharing pengalaman saya dan juga apa yang saya bisa berikan kepada lulusan-lulusan teknik kimia di Indonesia mengenai job prospek yang selama ini mungkin di sekitar region kita, Southeast Asia, ataupun juga secara internasional. Sebelumnya mungkin Dr. Asaf Sugi sudah memperkenalkan, nama saya Aksa. Jadi saya saat ini bekerja di University Technology Petronas Malaysia, namun juga seringkali melakukan consulting kepada company-company baik di Malaysia, Indonesia, ataupun di Kanada. Mungkin saya bisa share dulu screen. Share screen. Oke, ya. Oke, boleh dilihat mungkin ininya. Apakah boleh dilihat slide-nya? Boleh ya? Oke, saya coba mute. Oke. Oke. Kelihatan ya? Slide-nya oke. Oke. Jadi pada hari ini kita akan berdiskusi sekaligus mungkin tanya jawab, sharing pengalaman. Mungkin saya juga ingin dengar pengalaman dari teman-teman di Indonesia. Jadi kita akan membicarakan mengenai seperti apa sebenarnya job prospek untuk lulusan teknik kimia saat ini dengan adanya new normal, disruption karena COVID, climate change, sustainable development goal dan lain sebagainya. Jadi kita akan coba lihat apa saja sih hal-hal yang mempengaruhi job prospek dari sarjana teknik kimia ke depannya. Gitu. Jadi kita akan bagi dua sesi. Di sesi pertama mungkin kita akan bicarakan secara general mengenai teknik kimia, kira-kira teknik kimia dapat bekerja di mana aja, skill yang diperlukan bagi seorang sarjana teknik kimia jika nantinya bekerja, dan seperti apa career path atau jenjang karir dari mahasiswa teknik kimia atau sarjana teknik kimia. Gitu. Oke, sebelum kita masuk, jadi ini adalah outline. Saya ingin, mungkin semuanya ini ya, aktif di depan HP ya, punya HP ya. Jadi saya ingin bertanya sebelumnya mengenai apa sih yang ada di pikiran teman-teman mengenai teknik kimia. Gitu. Jadi silakan coba masukkan, coba ke website menti.com. Terus masukkan kode 7449187. Jadi apa yang dipikiran teman-teman mengenai teknik kimia dalam satu atau dua kata. Silakan boleh ke menti.com. Terus di type 7449187. Saya ingin tahu apa. Oke. Ingin proses engineer, proses industri, oke, pabrik, rich, kaya, oke, masa depan, perancangan, oke,
Oke. Umumnya saya lihat sini menjawab berhubungan dengan proses rekayasa, proses kimia, fisika, umumnya mengatakan proses. Oke. Cukup. Nah, jadi jelas sekali saya lihat di sini umumnya masih berpikir bahwa kita di teknik kimia ini adalah sangat berhubungan erat dengan proses industri ataupun rekayasa pabrik dan perancangan pabrik. Oke. Mungkin berikutnya di pertanyaan keduanya boleh ingin juga bertanya di mana Anda ingin bekerja setelah Anda lulus gitu. Nah, ini ada option. Silahkan dijawab pertanyaan kedua. Chemical industry, oke. EPC, oke. Oil and gas, oke. Food industry. Universitas, oke. Energy industry. Oh. Kok nggak ada yang mau di financial institution ya? Oke. Oke, ada juga ternyata yang bekerja di financial institution. Oke. Oke, sepertinya sangat terlihat jelas kalau ternyata oil and gas masih cukup favorit kayaknya bagi lulusan sarjana teknik kimia, chemical industry yang banyak pilihan. EPC nggak terlalu cukup banyak juga. Food industry, oke. Dan ada juga beberapa yang ingin bekerja di universitas, oke. Jadi memang selalu ingin yang bekerja di universitas biasanya lebih sedikit. Oke, terima kasih semua atas partisipasinya. Kita kembali lagi ke slide. Oke, jadi sepertinya terlihat jelas apa yang di pikiran teman-teman mengenai teknik kimia. Jadi mungkin di sesi pertama ini saya ingin sedikit membuka sebenarnya teknik kimia ini sebenarnya bisa bekerja di mana saja, atau apa sih skill-skill yang sebenarnya teknik kimia punya saat ini, atau yang bisa kita kembangkan untuk membuka lebih lebar lagi tentang lapangan kerja kita. Nah, sebelumnya saya ingin melihatkan ini adalah beberapa pionir di teknik kimia. Ini beberapa di sini George A. Davis, kalau biasa baca buku teknik kimia mungkin akan lihat nama ini, atau Perry, I think Perry Handbook, sepertinya semua biasanya pernah baca. Carr-Bosch yang mengembangkan proses Haber-Bosch untuk pembuatan amonia atau nantinya untuk pembuatan fertilizer atau pupuk. This is Dr. Margaret yang mengembangkan penicillin dalam mass market. Terus Mr. Dermot dalam polyethylene, pembuatan polyethylene ataupun Trevor Klatz proses safety, dan juga Robert Langer. Oke, so mudah-mudahan ada beberapa yang familiar di sini, tapi saya sepertinya semuanya kayaknya familiar dengan Perry Handbook ya. Oke, apa sih sebenarnya chemical engineering? Jadi chemical engineering memang kalau dulu kita waktu SMA sebelum masuk teknik kimia, pastinya kebanyakan berpikir bahwa teknik kimia itu lebih ke kimia gitu. Kalau kita suka kimia, akhirnya milih teknik kimia. Ternyata waktu kita masuk ke teknik kimia, ternyata kita banyak belajar mathematics, kan? Matematika, fisika, belajar juga sedikit biologi tentang microbiology. Dan ternyata kita juga harus belajar ekonomi gitu. Jadi kita harus belajar sedikit mengenai perbankan, mengenai cara membeli sesuatu atau procurement dan lain sebagainya. Namun memang pada dasarnya yang membedakan seorang teknik kimia dengan engineering disiplin yang lain adalah kita memang cukup banyak mempelajari tentang reaksi kimia dan bagaimana cara mengembangkan reaksi kimia di skala kecil ke skala industri atau komersial. Jadi cuman teknik kimia saat ini yang punya kemampuan untuk
melakukan scale up dari skala kecil ke skala besar. Jadi kalau perbedaan yang jelas misalnya dengan lulusan kimia murni, mereka mampu melakukan reaksi-reaksi di dalam skala lab gitu, atau mungkin kalau mereka ingin mengembangkan lebih besar mungkin ke arah skala industri rumahan. Namun untuk mengembangkan ke skala industri kita harus tahu mengenai fluid mekanik, mekanika fluida, kita harus tahu tentang transfer fenomena, kita harus tahu heat transfer, dan juga mengenai ekonomi visibility dari perancangan pabrik kimia tersebut. Jadi memang kita cukup diuntungkan lah sebagai sarjana teknik kimia karena kita punya skill set yang memang cukup berbeda dengan beberapa engineering lainnya dan juga jurusan-jurusan science lainnya. Jadi saya ingin menekankan bahwa memang teknik kimia memang heavy di kimia, namun pada dasarnya adalah kita belajar beberapa disiplin ilmu dari fisika, kimia, biologi, dan juga ekonomi untuk dapat melakukan scale up dari skala kecil ke skala besar. Oke, biasanya lulusan teknik kimia ini akan menjadi apa gitu. Ini ada beberapa data yang kita punya dari pada saat sebelum adanya COVID dan lain-lain. Jadi umumnya sarjana teknik kimia ini memang banyak diperlukan di berbagai industri, di berbagai ini untuk langsung dapat kerja. Jadi umumnya kita hitung berapa yang kerja dalam 6 bulan setelah lulus. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sekitar 80% atau 60% akan memang langsung mendapatkan kerja. Beberapa persen akan melanjutkan sekolahnya lagi, apakah itu ke S2, apakah ambil bisnis dan segala macam. Ada juga beberapa persen yang akhirnya sambil kerja terus melanjutkan belajar lagi. Dan mungkin sekitar 10% atau kurang masih kesulitan untuk mendapatkan kerja setelah 6 bulan. Jadi umumnya memang teknik kimia ini, lulusan teknik kimia ini banyak dicari. Saya ingat mungkin saat ini mungkin berbeda. Kalau di masa saya teknik kimia, lulusan teknik kimia ini, walau kadang sebelum lulus pun kita sudah bisa dapat tawaran kerja, gitu, beberapa tawaran kerja. Jadi memang sangat peluang kerjanya sangat besar dan memang ini juga yang menjadi salah satu kriteria bagi calon-calon sarjana teknik kimia untuk memilih jurusan teknik kimia pada saat mereka lulus sekolah. Terus seperti apa tipe pekerjaan yang banyak diambil oleh lulusan teknik kimia? Jadi umumnya memang akhirnya tentunya akan ke engineering atau ke industri kimia, apakah itu industri pupuk, industri oil and gas untuk penyulingan minyak dan gas, ke industri makanan dan lain sebagainya, dan juga biasanya sebagian akan menjadi technician atau yang lainnya. Tapi ternyata banyak juga yang masuk ke jurusan bisnis, dari bagian bisnis, HR maupun finansial. Gitu. Jadi kita akan lihat seperti apa sih pekerjaan-pekerjaan teknik kimia yang banyak bagi lulusan teknik kimia saat ini bekerja di mana saja. Oke, ini data yang ada sebelum terjadi COVID ya. Jadi 2019 outlook, berapa sih sebenarnya kalau bayaran seorang teknik kimia itu bisa berkisar antara 3 sampai 50 juta sebulan. Jadi tergantung tipe pekerjaan atau di mana seorang teknik kimia bekerja. Contohnya mungkin rata-rata industri kimia di Indonesia, kita mungkin mendapatkan pekerjaan pertama mungkin sekitar 3-5 juta, itu termasuk bayaran yang cukup standar. Apakah itu bekerja di perusahaan seperti P&G, Unilever, atau di industri pupuk seperti pupuk Kujang, dan segala macam, itu rentang gajinya sekitar 3-7 juta mungkin bisa dapat per bulan.
Sedangkan kalau lulusan teknik kimia bekerja di multinational company, biasanya memang kenapa oil and gas memang jadi favorit sebelum ini, karena memang oil and gas ini biasanya umumnya adalah multinational company yang punya operasi di banyak negara gitu. Misalnya banyak sekali lulusan teknik kimia yang baru di tahun pertama jika mendapatkan pekerjaan di oil and gas biasanya dapat international assignment. Jadi umumnya akan ada training, terus akan dikirim ke salah satu negara yang penghasil minyak, apakah itu di Afrika, apakah di North America, dan selanjutnya bekerja di sana mungkin setelah 2 tahun baru kembali ke Indonesia. Nah, jadi kalau di luar sendiri, tentunya ada standar gaji yang berbeda-beda. Jadi kalau di Indonesia mungkin kita punya standar gaji sekitar 3-7 juta, di luar bisa double, misalnya contohnya di Malaysia bisa 2-3 kali, kalau di Middle East mungkin bisa 4-5 kali, begitu juga di North America. Tapi bukan berarti dengan adanya jumlah gaji sebesar itu bisa kita tabung semuanya gitu. Jadi walaupun tingkat pendapatan di luar memang jauh lebih besar daripada di Indonesia, tapi di luar sendiri biaya hidup tentunya juga sama, double atau 3 kali. Misalnya contohnya waktu saya di Kanada misalnya sekitar 3 kali dari biaya hidup yang ada di Malaysia atau Indonesia gitu. Terus misalnya lagi yang lain adalah tax atau pajak. Kalau di Kanada waktu saya kerja saya boleh harus membayar pajak sekitar 30-40% dari pendapatan yang saya punya. Jadi walaupun misalnya Anda punya penghasilan taruhlah 50 juta sebulan, tapi setelah di tax akhirnya yang tertinggal mungkin sekitar 20 juta. Sedangkan biaya hidup di luar cukup tinggi, akhirnya yang bisa disimpan atau ditabung akhirnya juga jumlahnya sedikit gitu. Jadi kalau menurut saya apakah tingginya pendapatan atau rendahnya pendapatan itu sebenarnya bukan kriteria utama untuk mencari kerja gitu. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang memang kita inginkan ataupun memang pekerjaan impian kita dan kita senang melakukannya. Tentunya gaji merupakan salah satu pertimbangan lah, mungkin top 3 lah pertimbangan kita untuk mencari kerja. Namun seperti yang saya bilang tadi akan beda-beda situasinya di Indonesia, di luar atau di mana saja. Jadi akan ada banyak faktor yang mempengaruhi itu. Terus jadi jumlah kerjaan yang ada di tahun 2018 ini secara regional ya, internasional ya, sekitar ada 33.900 kerja. Jadi umumnya sebenarnya pekerjaan bagi sarjana teknik kimia ini cukup meningkat gitu, karena tentunya gaya hidup masyarakat juga berubah, naik. Orang mau mempunyai istilahnya menggunakan barang-barang yang sudah siap pakai. Sekarang juga ada beberapa produk yang tadinya nggak ada, tiba-tiba ada, seperti misalnya sintetik, daging sintetik contohnya yang dibuat dari soya dan segala macam. Jadi pekerjaan teknik kimia ini umumnya meningkat karena akan ada saja produk-produk baru yang ditemukan atau dihasilkan yang akhirnya memerlukan sarjana teknik kimia untuk bagian produksi ataupun bagian pengembangan gitu. Nah, jadi seperti itu. Terus di mana saja sebenarnya chemical engineer ini bekerja atau teknik kimia, sarjana teknik kimia bekerja. Jadi seperti yang saya katakan tadi, karena teknik kimia ini mempunyai skill set yang cukup luas dan cukup unik, jadi memang membuka lapangan pekerjaan yang cukup besar gitu. Kita mempelajari kimia, mempelajari biologi, fisika, dan juga tentunya matematik. Jadi kita bisa bekerja di hampir semua industri yang memerlukan sedikit atau banyak atau gabungan dari ilmu-ilmu tersebut gitu. Nah, jadi kenapa ya?
Bentar. Nah, jadi kita bisa saja misalnya bekerja di, apakah itu di office, apakah di laboratorium, apakah di industri, ataupun misalnya di penghilangan minyak dan segala macam. Namun tentu saja teknik kimia bisa juga bekerja misalnya di financial institution seperti bank misalnya. Jadi terkadang seorang teknik kimia diperlukan untuk melakukan analisa bisnis. Karena umumnya bank ini mereka misalnya banyak memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan besar, apakah itu perusahaan yang ingin membangun suatu pabrik dan lainnya, sedangkan orang perbankan sendiri biasanya nggak mengerti apa sebenarnya pembangunan pabrik itu seperti apa kos-kos yang terlibat, biaya-biaya yang terlibat untuk membangun sebuah pabrik. Jadi akhirnya diperlukanlah seorang sarjana teknik kimia untuk melakukan analisa bisnis dari pinjaman-pinjaman tersebut. Nah, jadi kalau Anda bekerja nantinya misalnya sebagai engineer, Anda bisa aja bekerja di office, bisa kerja di lab, atau bahkan bisa bekerjanya di hutan gitu. Jadi banyak misalnya kalau Anda bekerja untuk oil and gas, Anda bisa misalnya dikirim ke pada saat kita sumur minyak yang banyak terdapat sebenarnya di daerah-daerah remote area gitu. Jadi sumur-sumur minyak ini biasanya nggak terletak di kota besar gitu. Biasanya di tempat-tempat yang remote, kadang di tempat yang memang terpencil, nggak ada rumah dan segala macam. Jadi kita harus ke sana dengan menggunakan misalnya apakah perahu, menggunakan boat, atau cuman menggunakan mobil. Jadi kita harus misalnya menginap di mobil selama beberapa minggu gitu untuk mengamati produksi minyak di suatu sumur minyak. Contohnya seperti itu. Atau bisa aja di tengah-tengah laut kalau kita bekerja di offshore facility gitu. Jadi fasilitas offshore yang kebanyakan untuk perusahaan minyak dan gas. Oke, jadi seperti yang saya katakan tadi lulusan teknik kimia ini dapat bekerja di banyak tempat gitu. Nah, jadi contohnya misalnya Anda bisa bekerja di aerospace industry karena kita sebagai teknik kimia mempelajari tentang biofuel atau berbagai jenis-jenis bahan bakar. Jadi kita bisa jadi misalnya jadi fuel engineer untuk suatu perusahaan yang bergerak di aerospace misalnya. Atau bioteknologi. Jadi kita saat belajar teknik kimia kita belajar microbiology, right? Microbiology. Jadi kita bisa saja terlibat di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang bioteknologi. Apakah itu berhubungan dengan medical, apakah berhubungan dengan pangan atau makanan. Jadi kita bisa saja bekerja sebagai biotech engineer. Kita juga bisa bekerja di cosmetic company. Tentu saja kita di cosmetic company umumnya adalah mixing beberapa chemical dan blending, seperti halnya juga dengan perusahaan-perusahaan yang membuat keperluan-keperluan dasar harian seperti Unilever, P&G. Ini kebanyakan memang biasanya mixing dan juga reaksi-reaksi pada temperatur yang cukup rendah. Nah, tentunya kita bisa bekerja di chemical plant. Namun kalau kita lihat list di sini, ada banyak sekali pekerjaan yang kita bisa lakukan, apakah di environmental sebagai analis atau sebagai risk assessment, asesor dan segala macam, financial institution seperti yang saya katakan tadi sebagai business analyst, food industry, mechanical engineer. Terkadang kita harus bekerja dengan bidang disiplin yang lain. Jadi misalnya sebagai kompresor untuk maintain kompresor dan alat-alat yang lainnya. Kita juga bisa bekerja di medicine yang berhubungan dengan medical. Apakah kita di bagian pengembangan atau pengembangan vaksin dan lain sebagainya. Bisa juga military industry juga sangat erat dengan teknik kimia. Bahkan saya pun pernah sebenarnya terlibat proyek yang sedikit berhubungan dengan military. Jadi pada umumnya kalau di luar semua teknologi yang terbaik atau teknologi terdepan umumnya dikuasai oleh military biasanya. Jadi kalau di university di luar umumnya akan ada orang dari military yang secara berkala akan mengunjungi university dan
mencari tahu apa saja teknologi-teknologi terbaru yang sedang berlangsung gitu. Jadi tentu saja di militer banyak sekali teknologi yang mereka gunakan, apakah itu misalnya contohnya seperti drone teknologi, dan kalau di teknik kimia mungkin eksplosif, terus kadang juga di biologi mereka melakukan riset misalnya untuk pembuatan pakaian yang misalnya yang bisa dipakai untuk memanjat dinding dan segala macam. Jadi banyak sekali aplikasi teknologi yang digunakan untuk militer, termasuk juga di bidang teknik kimia. Nah, terus selain itu ada banyak lagi seperti mining, nuklir, oil and gas, pharmaceutical, petrochemical, semiconductor. Nah, jadi banyak sekali contohnya di Malaysia. Di Malaysia sendiri ada banyak perusahaan-perusahaan semiconductor yang memerlukan sarjana teknik kimia gitu. Jadi walaupun sebenarnya desain dari semiconductor seperti transistor, chips dan segala macam memang banyak dan memerlukan electrical engineer dan juga teknik fisika. Namun akhirnya pada saat mereka harus membuat barang itu dalam jumlah yang besar, akhirnya membutuhkan sarjana teknik kimia gitu untuk melakukan pengembangan dari skala kecil ke skala besar gitu. Jadi tentu saja banyak sekali sarjana-sarjana teknik kimia yang bekerja di semiconductor company seperti Intel atau yang lainnya. Kita juga banyak dibutuhkan untuk technical sales gitu. Ya, karena pada umumnya sangat banyak company-company, misalnya di Indonesia saya tahu banyak sekali bahan kimia atau solvent atau aditif yang memang belum diproduksi di Indonesia. Semuanya masih diproduksi di luar Indonesia, terutama di Amerika. Jadi biasanya dibutuhkan orang-orang atau sarjana teknik kimia untuk sebagai technical sales. Jadi harus mengerti bagaimana cara kerja solvent tersebut dan lain sebagainya. Oke. Yang saya ingin utarakan di sini adalah jangan sampai kita limit untuk di mana saja kita boleh bekerja. Jadi sebenarnya banyak sekali peluang kerja bagi sarjana teknik kimia di berbagai industri yang sebelumnya mungkin nggak terpikir bagi kita gitu. Oke, saya mungkin ada 1-2 slide sebelum kita. Oke, jadi seperti yang kita lihat ada banyak sekali job title atau pekerjaan untuk teknik kimia, apakah sebagai analytical chemist, energy manager, environmental engineer, you can name any of this dari list ini gitu. Jadi sangat banyak. Jadi jangan sampai kita restrict pada saat mencari kerja hanya cari teknik kimia gitu, enggak. Jadi banyak sekali bisa misalnya sebagai water engineer gitu, atau waste management engineer atau waste management officer. Jadi jangan kalau mencari pekerjaan jangan cuma tulis teknik kimia, tapi tulis juga jenis-jenis pekerjaan yang ada di sini contohnya. Karena biasanya mereka membutuhkan seorang sarjana teknik kimia. Oke, seperti apa karir path-nya di jenjang karir di teknik kimia? Umumnya pada saat kita masuk suatu industri, kita biasanya dianggap sebagai trainee dulu. Kadang kita, walaupun posisi kita kadang disebut sebagai engineer, sebenarnya kita adalah junior engineer. Jadi namanya mungkin junior engineer, engineer in training, atau graduate trainee engineer, dan segala macam. Atau mungkin bisa jadi assistant engineer. Jadi setelah jadi assistant engineer, kita akan lanjut ke engineer, terus senior engineer, atau terus akhirnya jadi engineering manager. Dan setelah itu kita bisa memilih jenjang karir kita, apakah kita mau lebih ke manajemen atau lebih ke technical. Jadi seperti itu biasanya jenjang karir yang ada di teknik kimia. Oke, tapi pada kenyataannya karena dengan adanya situasi ini tentunya cukup sulit mencari pekerjaan bagi seorang teknik kimia gitu. Jadi memang saat ini cukup ada uncertainty gitu karena adanya COVID, segala macam jadi berubah, perilaku konsumen juga berubah.
banyak juga company yang akhirnya mengurangi jumlah pekerjanya dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi tapi seperti saya katakan tadi, kita nggak perlu terlalu khawatir dengan ini karena sebenarnya di balik adanya situasi seperti ini sebenarnya membuka peluang lain bagi seorang sarjana teknik kimia gitu. Nah, seperti apa peluang-peluangnya nanti kita mungkin bisa lihat di sesi kedua dari diskusi kali ini gitu. Jadi mungkin saya sudahi dulu sesi pertama di bagian ini. Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab untuk sesi pertama. Seperti itu kira-kira. Oke. Nah, silakan Dr. Asaf Sugi untuk di handle untuk tanya jawab mungkin. Oke, terima kasih Dr. Aksan. Barangkali saya mencoba merangkum. Di sini ada beberapa pertanyaan Dr. Aksan dari audiens. Yang pertama barangkali pertanyaan pertama ditanyakan oleh beberapa audiens di sini adalah terkait dengan bagaimana kualifikasi dari yang dibutuhkan oleh dunia industri begitu. Dan apakah seorang fresh graduates ini apa kualifikasi yang dikejar dari seorang fresh graduates di dunia industri? Apakah perlu untuk memperhatikan linearitas begitu? Kalau misalnya jurusannya itu apakah harus cocok sekali dengan bidang pekerjaannya begitu kira-kira? Ada pertanyaan seperti itu dari beberapa orang begitu, dan juga ada yang bertanya juga tips and tricksnya bagaimana katanya. Apakah perusahaan membutuhkan yang sangat berpengalaman begitu, lalu bagaimana dengan fresh graduates gitu. Itu mungkin pertanyaan pertama adalah tentang hal tersebut, juga apa skill yang diminta oleh pemberi kerja. Oke, memang betul Pak, umumnya company mereka memang memerlukan pekerja yang memang akhirnya siap pakai gitu kan. Jadi banyak memang company, terutama biasanya company yang cukup kecil gitu. Jadi mereka atau very spesifik, misalnya pekerjaannya itu perusahaan ini sebagai environmental analyst gitu, untuk melakukan asesor untuk bagian environmental. Akhirnya dia memang akan mencari skill set tertentu. Jadi apakah kita pernah melakukan proyek yang berhubungan dengan environmental, misalnya dengan wastewater, apakah pernah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan penanggulangan limbah industri contohnya gitu. Jadi memang nggak harus diakui akan ada company yang memerlukan pekerja yang betul-betul siap pakai dengan skill set tertentu gitu. Namun banyak juga company yang nggak melihat itu gitu. Jadi company ini tahu betul kalau sarjana teknik kimia ini nggak hanya belajar satu hal gitu. Nggak hanya belajar satu hal. Kita belajar banyak hal, apakah itu tentang pengelolaan limbah industri, penyulingan oil and gas atau dan segala macam. Jadi umumnya industri ini sebenarnya dia lebih melihat potensial kita seperti apa, potensi kita seperti apa gitu. Jadi sangat penting misalnya nanti di resume kita atau CV kita, kita taruh sebanyak mungkin apa saja pengalaman-pengalaman kita yang sepertinya berhubungan dengan aktivitas di industri. Contohnya misalnya kan selama kita sekolah atau studi teknik kimia, tentunya pasti akan melakukan perancangan pabrik kan. Nah, itu harus dicantumkan perancangan pabriknya itu perancangan pabrik apa gitu. Nah, dan kalau boleh dicantumkan sedikit apa aktivitas yang Anda lakukan pada saat perancangan pabrik itu. Nah, terus bisa juga kita mencantumkan final year project atau tugas akhir kita kan. Tugas akhir kita tuh seperti apa gitu. Nah, kita harus coba hubungkan dengan industri. Umumnya senang misalnya orang yang bisa lead suatu grup atau tim kan, atau industri senang yang bisa independen kan. Jadi kita harus memperlihatkan aktivitas kita yang kita tuliskan di resume itu, memperlihatkan beberapa soft skill kita seperti itu. Jadi seperti ini misalnya contohnya kan di industri ini adalah soft skill yang banyak dicari di industri, cara kita berkomunikasi, self motivation, leadership, responsibility dan lain sebagainya. Namun kita
nggak mungkin kita tulis di resume ini, tulis kata-kata ini aja. Saya adalah orang yang punya komunikasi yang baik, punya self motivasi. Orang industri nggak lihat seperti itu. Jadi dia akan melihat dalam bentuk cerita gitu atau dalam bentuk aktivitas. Jadi di mana Anda memperlihatkan contoh misalnya problem solving. Jadi misal Anda menuliskan pada saat saya mengambil kuliah ini saya terlibat dalam problem solving misalnya gas processing di industri ini gitu contohnya. Jadi akan terlihat oh orang ini terlibat dalam suatu tim, jadi berarti dia bisa communicate atau teamwork dan juga bisa solving problem. Jadi jangan cuma menuliskan saya orangnya punya tingkat komunikasi yang baik, punya kepemimpinan, tapi harus diperlihatkan dalam bentuk aktivitas gitu. Nah, seperti itu contohnya. Nah, terus yang tadi apa ya? Tips and trick ya. Mungkin nanti kita akan bicarakan lebih lanjut lagi di belakang tentang tips and trick mengenai cara mencari kerja dan apa saja sih yang kita bisa lakukan gitu untuk memperluas bidang yang kita bisa apply gitu. Jadi apa ya tadi ya Dokter Asaf Sugi, apa yang selain ini? Yang tips and tricks betul tadi sih Dokter Asaf. Oh iya, nanti ada juga mungkin ada 2 pertanyaan lagi nih Dokter Asaf. Boleh. Yang kedua, barangkali yang bisa saya rangkum ini adalah banyak sekali yang bertanya bagaimana prospek kerja untuk bisa keluar negeri katanya. Bagaimana juga saran-sarannya untuk bisa kerja di luar negeri begitu. Dan juga ada pertanyaan apakah perlu untuk S2 dulu atau S3 dulu kah untuk keluar negeri itu gitu. Ini ada pertanyaan seperti ini. Oke, jadi memang kesempatan untuk keluar ini ada banyak cara sebenarnya. Apalagi di zaman sekarang ini saya rasa lebih banyak lagi. Kalau di zaman saya dulu informasi itu sangat terbatas dan segala macam, jadi kita memang harus betul-betul mencari. Namun pada umumnya ada beberapa cara untuk misalnya mencari pengalaman di luar, apakah itu melalui akademik atau melalui industri. Contohnya kalau melalui akademik, ya tentunya dengan mencari sekolah di luar gitu. Apakah itu Anda mau biaya sendiri ataukah dalam bentuk beasiswa? Saya rasa banyak sekali beasiswa yang tersedia. Misalnya di Eropa ada Erasmus Mundus, di Jepang juga ada beberapa beasiswa yang menyediakan untuk ke Jepang, ke Singapura atau ke Malaysia, dan juga tentunya North America. Gitu. Jadi Anda harus mencari beasiswa-beasiswa yang tersedia. Gitu. Di situ juga menurut saya itu juga sebagai latihan bagi kita untuk interview dan segala macam dan menyiapkan bekal-bekal kita untuk job interview atau yang lainnya. Jadi kalau seperti yang saya sarankan, menurut saya pada saat kita lulus sebenarnya kalau saya sendiri lebih prefer apply kerja dan juga apply beasiswa. Jadi saya waktu itu umumnya tingkat 3 sebelum saya lulus, tingkat 3 saya sudah mulai apply. Tapi belum terlambat lah. Maksudnya kalau Anda udah lulus sekarang lebih bagus lagi karena semuanya udah siap gitu dokumen-dokumennya. Tapi kalau dulu saya dari tingkat 3 memang sudah mulai apply kerja dan juga sudah apply sekolah keluar gitu. Jadi dengan seperti itu saya bisa memperbesar chance saya gitu untuk mendapatkan tawaran beasiswa. Jadi sebelum saya lulus saya udah dapat tawaran 1. Pada saat saya lulus saya dapat 3 tawaran ke beberapa negara gitu. Jadi memang pada dasarnya sebenarnya frekuensi apa yang kita lakukan gitu, jumlah frekuensinya gitu. Jadi makin banyak kita apply, tentunya kemungkinan besar akan makin banyak juga tawaran yang kita peroleh. Tapi tentunya banyak juga gagalnya gitu. Itu udah pasti gitu. Jadi kalau tanya saya waktu kuliah saya apply bisa 20 sampai 30 universitas gitu. Nah, jadi 20 sampai 30 universitas ya ditolak mungkin bisa setengahnya gitu, minimal setengahnya. Mungkin seperempatnya dijawab tapi akhirnya gagal juga. Sempat mungkin misalnya pergi ke tahap interview tapi akhirnya mungkin gagal atau kalah bersaing dengan kandidat lain. Tapi beberapa memang juga akhirnya menawarkan dan akhirnya kita punya pilihan gitu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, itu dari jalur akademik. Jadi banyak
sekali institusi-institusi di Indonesia, umumnya biasanya ada di Jakarta, tapi di Bandung pun biasanya ada. Harusnya mungkin setiap university umumnya mereka punya ada career development center ya. Jadi untuk yang tinggal di luar Jakarta, harusnya setiap university biasanya ada career development center. Biasanya mereka punya informasi-informasi yang berhubungan dengan beasiswa. Tapi lebih penting lagi sebenarnya kita mencari tahu dari alumni-alumni kita gitu atau senior-senior kita. Tapi kalau zaman sekarang ini saya rasa di internet sangat banyak informasi ya. Jadi Anda juga bisa melakukan searching di internet atau kalau memang Anda berani langsung email ke university tersebut atau ke profesor bersangkutan di university tersebut. Jadi ada beberapa tawaran juga yang saya dapat karena dengan menghubungi langsung university atau profesor di university tersebut. Kalau dari sisi industri, Anda juga bisa dapat pengalaman industri ke luar negeri dengan cara misalnya mencari memang industri-industri yang Anda tahu punya pekerjaan banyak di luar. Jadi misalnya contoh EPC company yang ada di Indonesia seperti rekayasa industri, teknik, atau IKPT belum ini. Jadi mereka memang ada proyek-proyek yang di luar negeri. Contohnya ada proyek di Malaysia, ada proyek di Timur Tengah dan segala macam. Jadi kemungkinan besar pada saat Anda mendaftar kerja di perusahaan-perusahaan tersebut dan diterima sebagai junior engineer atau engineer in trainee, biasanya akan ada kesempatan untuk terlibat proyek-proyek yang ada di luar gitu. Jadi memang tentunya ada kelebihan punya pengalaman di luar Indonesia. Namun saya seperti yang saya katakan tadi nggak mesti harus ada pengalaman di luar negeri. Jadi banyak teman-teman saya juga misalnya yang lulusan teknik kimia yang berkarir di Indonesia dan sampai saat ini sudah di level manajer dan segala macam atau bahkan lebih. Gitu. Jadi sangat bagus jika kita punya pengalaman di luar. Namun maksudnya jangan jadikan itu sebagai satu-satunya tujuan kita gitu dalam mencari kerja gitu. Jadi mencari kerja ini ada banyak jalur-jalurnya itu, jalur jenjang karir apakah dengan pergi keluar dulu terus kembali ke Indonesia atau stay di Indonesia terus akhirnya keluar. Jadi biasanya masalah waktu aja apakah nanti Anda akan mendapatkan pengalaman kerja di luar atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi ada dua jalur melalui jalur akademik atau jalur industri. Biasanya dengan company-company yang memang operasi mereka ada di luar Indonesia seperti itu. Atau umumnya misalnya multinational company oil and gas itu memang cukup banyak lah yang punya kesempatan untuk dapat pengalaman di luar. Namun perusahaan-perusahaan Indonesia pun seperti Pertamina, kalau kita bekerja di departemen tertentu, apakah misalnya di bagian pengembangan produk misalnya, biasanya juga akan ada kesempatan untuk bekerja di luar, misalnya dengan vendor-vendor yang berhubungan dengan Pertamina itu sendiri. Jadi seperti itu, gitu, mungkin singkatnya. Oke. Ya, terima kasih Dr. Aksa. Ini ada satu kelompok pertanyaan lagi, tapi barangkali karena waktu yang cukup singkat, mungkin kalau nanti Dr. Aksa bisa sekalian menyinggung di sesi berikutnya atau di pertanyaan berikutnya, begitu saya bacakan dulu ya Dr. Aksa. Ini beberapa pertanyaan yang kalau dikelompokkan adalah bertanya mengenai prospek kerja di industri oil and gas, waste management, dan juga di food industry gitu ya. Dan juga bertanya apakah kalau misalnya magang atau mengambil kuliah pilihan atau peminatan di bidang tersebut tuh akan memiliki benefit gitu ketika melamar gitu. Tapi barangkali nanti dijawabnya apakah bisa di sekalian sesi yang berikutnya atau nanti di sesi yang setelah ini, tanya jawabnya setelah ini kira-kira gitu ya. Oke, nanti mungkin kita sambil saya ingat pertanyaannya dan memang akan saya bahas di sesi berikutnya. Gitu. Jadi kita akan lihat di sesi berikutnya apa saja sih yang bisa membuka peluang kita lebih baik lagi. Gitu. Oke. Mungkin kita break dulu ya, Dr. Aksa, sebentar. Kita akan ambil foto begitu, dan setelah ini kita juga ada 1-2 menit untuk toilet break. Untuk pertama-tama kita akan lakukan sesi foto dulu. Barangkali saya serahkan ke panitia untuk memandu. Baik, semuanya
Saya harap bisa menyalakan videonya, tetap di mute, tapi video mohon agar semuanya harap dapat menyalakan videonya, tetap di mute tetapi video dinyalakan supaya dapat melakukan sesi foto bersama. Harap semuanya dapat hadir karena ini adalah salah satu bagian dari absensi, dan absensi berikutnya adalah melalui pertanyaan yang akan disebarkan melalui Google Form dalam kolom chat. Itu pun harus dijawab sebagai bukti atendensi atau bukti kehadiran dari seluruh peserta untuk mendapatkan e-sertifikat. Baik, silakan. Oke, saya akan hitung 3, 2, 1 dan semuanya harap senyum ke kamera. Harap tunggu sebentar, sepertinya masih ada beberapa yang belum nyala ya. Baik, Bu. Saya beri 1 menit lagi, tolong silakan dinyalakan. Ya, baik, boleh, silakan. Saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tunggu sebentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Baik, sudah, Bu. Baik, terima kasih Johan. Dan terima kasih untuk kesabarannya. Pesertanya cukup banyak, jadi harus berkali-kali di-tag untuk fotonya. Baik, itu saja kita masuki break. Silakan beristirahat atau ke toilet. Kita akan kembali dalam waktu 2 menit saja begitu ya. Karena waktu Zoom kita hanya sampai jam 3, jadi schedule kita cukup ketat begitu. Saya minta kita bisa kembali dalam waktu 2 menit. Terima kasih. Displayin video produk. Yaitu teknik industri dan jurusan teknik kimia. Program studi teknik kimia Unpar keunggulan didasarkan pada 2 hal: proses pembelajaran yang menghasilkan lulusan yang mampu secara mandiri, berkelanjutan mengembangkan dirinya, yang ulet, disiplin dan pantang menyerah, serta mampu bekerja sama dan beradaptasi dalam tim. Yang kedua, bersumber pada kekasan keilmuan teknik kimia yang didasarkan pada 3 hal: pengembangan produk pangan, energi, dan bahan kimia, green technology yaitu teknologi yang efisien dan ramah lingkungan, serta rekayasa sistem proses di mana kapasitas software digunakan secara maksimal untuk pengembangan proses dalam industri kimia. Sejalan dengan visi Unpar, visi program studi teknik kimia adalah menjadi komunitas akademik humanum di bidang teknik kimia yang mengembangkan keunggulan potensi lokal untuk dibawa berkiprah dan diakui pada tataran internasional.
Baik, kami harapkan semua peserta untuk bisa kembali gitu ya. Kita sudah tadi menyimak sedikit gitu video profil dari jurusan Teknik Kimia Unpar selama toilet break gitu. Mungkin ada yang perlu ditambahkan karena itu video agak lama. Itu saat ini akreditasi kita sedang diajukan perpindahan dari akreditasi A ke akreditasi unggul gitu. Jadi juga rasanya yang satu-satunya nanti di PTS yang saat ini sudah mendapatkan akreditasi unggul. Oke, mungkin kita lanjutkan kembali karena waktu yang cukup pendek begitu. Jam 3 kita harus selesai maksimal gitu. Jadi mungkin kita lanjutkan ke sesi 2. Silakan Dr. Aksa untuk bisa melanjutkan ke sesi 2. Oke, langsung saya take over ya, share screen. Share screen. Oke, di sesi kedua ini, terima kasih ya, sekali lagi sebelumnya kepada Teknik Kimia Unpar, Dr. Sapsudi dan Dr. Jenny tentunya. Kita akan lanjut di sesi kedua, jadi mungkin saya akan ada skip beberapa slide biar kita bisa lebih banyak mungkin ke sesi tanya jawab mungkin kayaknya, karena saya lihat ada banyak pertanyaan tadi yang kayaknya mungkin belum terjawab. Jadi saya coba lebih singkat di bagian slide ini. Jadi di sesi kedua ini kita akan coba lihat apa saja sih yang mempengaruhi prospek kerja bagi lulusan teknik kimia, dan juga sebenarnya pada umumnya mempengaruhi hampir semua sisi kehidupan kita saat ini gitu. Jadi yang salah satunya adalah misalnya pada tahun 2015 United Nations ada melakukan konferensi Climate Change Conference di Paris. Waktu itu dilahirkanlah Sustainable Development Goals yang memang harus diikuti oleh semua negara yang terlibat dalam acara tersebut gitu, termasuk juga Indonesia. Jadi kedepannya memang akan banyak dipengaruhi oleh Sustainable Development Goals, yaitu ada 17 Sustainable Development Goal. Beberapa yang saya highlight di sini adalah yang mungkin bagi sarjana teknik kimia dapat berperan untuk memberi sumbangsihnya untuk Sustainable Development Goal, yaitu contohnya Sustainable Goal nomor 2, Zero Hunger, right? Terus nomor 6, Clean Water and Sanitation. Jadi dibutuhkanlah sarjana teknik kimia untuk misalnya melahirkan alat-alat yang dapat digunakan untuk menghasilkan air yang bersih tapi murah gitu kan. Terus affordable and clean energy, yaitu tentunya alternative energy, new energy, renewable energy. Tentunya ini sangat erat hubungannya dengan teknik kimia. Sustainable city and communities. Jadi sustainable city erat hubungannya dengan smart city. Jadi bagaimana caranya suatu kota atau suatu wilayah bisa sustainable. Jadi nggak perlu lagi misalnya mengirim barang yang sangat jauh lokasinya ke tempat tersebut gitu. Atau semua bahan makanan cukup dihasilkan dari kota tersebut atau wilayah di kota tersebut. Climate action tentunya sarjana teknik kimia juga sangat berperan. Kita di industri merupakan salah satu kontributor terbesar dari polusi udara gitu yang ada di dunia saat ini. Gitu. Apakah itu dengan contohnya industri semen yang sangat rentan dengan penggunaan energi yang sangat besar. Begitu juga dengan oil and gas tentunya. Oil and gas juga selama ini istilahnya banyak menghasilkan polusi-polusi yang ada di udara seperti karbon dioksida dan juga heavy metal yang lain. Terus life below water dan juga life on land. Jadi sarjana teknik kimia punya peran penting di sisi ini. Mungkin saya skip saja masing-masing sustainable goal ini. Jadi yang pada intinya sebenarnya Sustainable Development Goals ini adalah
goal kita bersama gitu sebagai penduduk bumi, dan kita harap nggak ada suatu negara atau suatu wilayah yang sangat ketinggalan atau seperti apa. Jadi di sini pentingnya lulusan teknik kimia untuk berkontribusi, baik itu di daerah kita sendiri, di negara kita sendiri, ataupun di mana saja kita bekerja nantinya. Seperti itu. Nah, terus ada juga yang namanya Industrial Revolution. Gitu. Saya rasa sudah banyak terdengar lah jargon-jargon ini, IR 4.0, Industri Revolusi 4.0 kan, 4.0. Jadi pada dasarnya dari sejarah histori umat manusia ini sudah kira-kira ada 4 industrial revolution gitu. Awalnya itu pada saat pada saat 1700-an ditemukannya mesin untuk penenun, mesin penenun sebenarnya. Jadi pada saat itu tumbuhlah industri tekstil yang besar pada saat itu. Terus ditemukan juga waktu itu steam engine. Akhirnya steam engine inilah yang mulailah menjadi dasar untuk adanya engine-engine yang lainnya. Apakah itu untuk terutama untuk tekstil industri pada saat industri revolusi yang pertama. Nah, terus ada juga penemuan-penemuan lain seperti telegraf, telepon, terus untuk memproses metal, contohnya dynamite, terus vaksin, yang penting juga adalah electrical bulb, dan juga misalnya mobil. Jadi pada dasarnya industri revolusi ini adalah transisi ke manufacturing process gitu. Jadi di mana manusia tadinya cuma melakukan itu di industri rumahan, tiba-tiba menjadi industri yang besar. Nah, kalau kita lihat lagi sejarahnya, dari yang pertama, industri revolusi pertama itu sekitar 1700-an. Nah, di situ yang terbesar adalah lahirnya industri tekstil dan juga penemuan adanya steam engine. Nah, dengan adanya dua penemuan ini, akhirnya tumbuhlah aktivitas-aktivitas industri pada saat itu. Nah, terus yang kedua adalah industri revolusi yang kedua pada tahun 1800-an. Nah, disinilah yang mulai, karena kita sudah punya steam engine, akhirnya kita bisa membuat engine-engine lain untuk memproses metal, terus munculnya electrical grid atau jaringan listrik, dan juga pabrik-pabrik kimia. Gitu. Jadi memang teknik kimia ini sudah sangat berperan pada saat industri revolusi yang kedua maupun sebenarnya yang pertama juga. Nah, terus yang ketiga adanya industri revolusi ketiga itu tahun 90-an, itu dengan adanya digital manufacturing, IT dan segala macam. Dan sekarang kita masuk di tahap industri revolusi yang keempat gitu. Dengan adanya IoT, Internet of Things. Jadi bagaimana banyak gadget-gadget atau alat-alat yang sekecil apapun yang memang sudah terkoneksi dengan internet gitu. Jadi kita bisa mengambil data misalnya di mana saja real time kita bisa tahu gitu. Jadi sudah mulai ada beberapa industri atau company yang akhirnya punya fasilitas tertentu yang di tempat tersebut nggak ada orang sama sekali gitu. Karena semuanya sudah terkoneksi dengan IoT gitu. Jadi kita bisa punya data misalnya data produksi di tempat A tanpa perlu datang ke sana gitu contohnya. Jadi terus juga adanya automation dan juga gabungan dari beberapa bidang ilmu yang lainnya. Contohnya yang sedang tren saat ini adalah robotik, Internet of Things, 3D printing, drone dan segala macam. Namun tentunya setiap revolusi tentunya ada baik dan buruknya. Jadi yang kita takutkan adalah munculnya istilahnya pemain-pemain besar yang bisa memonopoli bidang pekerjaan tertentu atau lahan bisnis tertentu gitu ya. Contohnya misalnya kita bisa lihatlah perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Amazon ataupun Tesla misalnya di bidang electric cars, karena memang monopoli ini akan didorong karena
penguasaan teknologi tertentu gitu. Jadi jangan sampai kita ketinggalan di bidang-bidang ini gitu. Jadi itulah pentingnya adanya kita harus tetap berusaha up to date dengan adanya industrial revolution kah ataupun yang lainnya gitu. Nah, jadi IR 4.0 kalau kita lihat lebih jauh lagi memang dia akan disrupt banyak industri itu. Contohnya misalnya akan mulai muncul alat-alat yang istilahnya nggak perlu lagi operator gitu, nggak perlu lagi engineer mungkin, karena semuanya sudah didesain otomatis gitu. Jadi misalnya tadinya kalau di industri kimia kita masih harus ada operator yang operate valve tertentu misalnya. Nah, sekarang ini semuanya bisa dikontrol ya, dari DCS ataupun dari mobile phone gitu. Kalau sebelumnya setiap industri atau pabrik biasanya kita akan ada DCS atau control room. Mungkin sekarang nggak perlu lagi control room ada di setiap pabrik tersebut. Jadi bisa aja control room itu cuma ada di satu tempat aja, misalnya di head office di Jakarta misalnya. Pabriknya ada di mana-mana, di Cikampek ataukah di Sumatera. Namun semuanya bisa dilihat di Jakarta. Jadi akan mengurangi jumlah pekerja tentunya. Nah, itu yang pasti. Namun di sisi lain tentunya kita akan memerlukan orang-orang yang bisa menganalisa data yang lebih banyak. Karena sekarang ini kita punya banyak data karena adanya semua Internet of Things, tapi siapa yang akan menganalisa data tersebut? Nah, disitulah pentingnya sarjana-sarjana teknik kimia atau teknik mesin atau segala macam. Jadi itu akan menjadi sebuah bidang pekerjaan baru gitu. Jadi kita harus tetap mengerti mengenai teknik kimia, tapi di sisi lain kita juga harus mengerti bagaimana cara menganalisa data yang beratus-ratus atau beribu-ribu bahkan berjuta-juta data. Nah, jadi di situ sangat penting adanya kemampuan kita sebutnya data analytics. Nah, jadi itu sangat penting. Jadi ada banyak hal-hal yang lain yang membuat industri kita disrupt gitu. Contohnya misalnya sekarang ada Amazon. Dengan adanya Amazon, otomatis banyak sekali toko-toko yang tadinya jualan harus punya toko, harus punya showroom, akhirnya tutup karena memang nggak bisa bersaing dengan Amazon contohnya. Kalau di Indonesia mungkin ada Lazada, ada Tokopedia, dan lain-lain. Nah, jadi dengan adanya teknologi-teknologi seperti cloud computing, IoT, apalagi 3D printing, smart sensor, memang akan merubah banyak industri, umumnya industri yang bergerak di sektor misalnya manufacturing dan segala macam. Nah, kalau di industri kimia, saya rasa kita ada pengaruh namun belum terlalu besar gitu. Jadi pengaruhnya kemungkinan besar di bagian misalnya control system, di bagian untuk dengan adanya cloud computing sekarang kita nggak perlu ini lagi. Terus dengan adanya 3D printing mungkin akan disrupt di bagian vendor yang menyediakan alat-alat tertentu, karena nantinya mungkin kalau kita sebagai chemical engineer dengan adanya kemampuan kita mengenai 3D printing, kita nggak perlu lagi misalnya ada alat yang rusak atau ada bagian tertentu yang rusak, kita nggak perlu call vendor gitu, nggak perlu hubungi vendor untuk beli lagi gitu. Jadi kita bisa desain sendiri, akhirnya print sendiri dan bisa digunakan di pabrik kita misalnya. Nah, jadi akan membuka peluang-peluang baru tentunya, namun tentunya akan ada juga dampak buruknya. Nah, terus tentunya dengan adanya IR 4.0 ini kita mulai menghadapi apa ya istilahnya kebanjiran data. Gitu. Jadi kita punya information overload. Nah, jadi saya rasa generasi Anda sekarang ini tentunya sangat erat dengan dunia internet gitu. Apakah itu aktif di Snapchat, Instagram dan lain-lain. Nah, jadi mungkin dalam sehari Anda kalau itu mungkin menghabiskan minimal nggak tahu berapa, sejam 2 jam kayaknya di depan screen untuk apakah itu bersentuhan dengan kawan di Facebook, apakah di Twitter dan lain-lain. Jadi ada baiknya namun ada buruknya juga karena ini menjadi distraction bagi kita
Sehingga akhirnya kita apakah bisa tingkat produktivitas kita berkurang dan lain-lain. Namun dengan adanya internet ini juga sangat membantu kita jika kita ingin misalnya belajar sesuatu, sangat mudah misalnya dengan lihat YouTube kita bisa belajar cara misalnya mengganti oli mobil atau membuat sabun dan segala macam gitu. Jadi ada keuntungannya yang ataupun ada kerugiannya. Jadi sangat tergantung dari kita gimana kita mau absorb adanya tren-tren seperti ini. Nah, terus yang baru saja terjadi tentunya tahun ini adalah COVID-19. Jadi COVID-19 ini saya rasakan cukup panjang kalau saya ikuti juga perkembangannya dari penelitian mengenai vaksin dan segala macam. So far belum ada yang betul-betul berhasil menemukan vaksin karena ternyata virus COVID-19 sendiri evolve gitu. Mereka berganti sedikit demi hari dan demi hari, di tempat lain juga beda. Jadi belum ditemukanlah vaksin universal. Dan ini tentunya akan sangat mempengaruhi dunia kerja ataupun lifestyle dari banyak orang gitu, terutama negara-negara di dunia. Jadi saat ini kalau kita lihat ada banyak case yang sekarang sudah 29 juta, di Indonesia sendiri sudah ratusan ribu, right? Jadi kita perlu amatilah tetap jaga social distancing dan lain-lain. Namun yang saya mau tekankan di sini dengan adanya COVID-19 ini lifestyle dari manusia atau di mana saja akan berubah gitu. Nah, contohnya saja misalnya saat ini di Malaysia kita harus menutup border antara Indonesia dan Malaysia. Jadi nggak bisa ada yang keluar kalau memang bukan emergency, ataupun sebaliknya dari Indonesia pun nggak bisa masuk ke Malaysia. Nah, dengan seperti itu akhirnya ada keterbatasan dari supply chain gitu. Jadi apakah barang-barang tertentu yang tadinya impor dari Indonesia sekarang nggak bisa masuk Malaysia. Jadi ada opportunity bagi orang-orang di Malaysia untuk menghasilkan barang tersebut. Gitu. Sama halnya seperti Indonesia. Di Indonesia sendiri akan muncullah kesulitan-kesulitan misalnya memperoleh bahan-bahan kimia tertentu yang tadinya biasanya diimpor, sekarang nggak bisa masuk Indonesia gitu. Atau mungkin karena pabriknya sudah tutup dan segala macam. Jadi akhirnya akan memunculkan peluang-peluang baru bagi teman-teman di Indonesia untuk misalnya memproduksi bahan kimia tersebut di Indonesia sendiri. Nah, saya tahu ada beberapa company sekarang memang betul-betul diversifikasi produk mereka, tadinya mungkin bidang pekerjaannya cuma analisa bahan tertentu atau analisa lab, sekarang akhirnya membuat produk tertentu, apakah produk sabun sehari-hari atau produk desinfektan dan segala macam. Jadi pengaruhnya di chemical industry COVID-19 sendiri tentunya memang akan menurunkan, di awalnya akan menurunkan permintaan dan juga produktivitas. Namun dengan seperti itu kita harus melihat sisi lainnya. Jadi kita dengan seperti itu karena permintaan berkurang dan produktivitas harus menurun, bagaimana kita mencoba mengoffset itu dengan meningkatkan efisiensi dari pabrik kita sendiri. Nah, terus yang sangat terkena saat ini adalah oil and gas company. Nah, jadi saya lihat tadi masih banyak yang sepertinya tertarik ke oil and gas. Mohon maaf untuk saat ini oil and gas memang cukup mengalami kesulitan gitu. Hampir semua perusahaan-perusahaan besar oil and gas di dunia ini, apakah itu Petronas, apakah itu Shell, Exxon, semuanya mengalami kerugian gitu di 2 kuartal terakhir gitu, atau 6 bulan terakhir. Jadi satu-satunya company yang company besar yang masih membuat profit adalah Saudi Aramco yang memang jauh hari 2-3 tahun sebelum ini mereka memang sudah merubah bisnis model mereka dari oil and gas menjadi energy digital company. Jadi mereka bukan lagi fokus di oil and gas tapi digitalization of energy. Jadi misalnya mereka menggunakan solar panel untuk menghasilkan energi tertentu terus dijual ke suatu daerah atau suatu wilayah. Jadi mereka sudah tidak, kalau dari sisi core bisnis mereka nggak bisa lagi disebut oil and gas. Jadi memang saat ini oil and gas mengalami kesulitan karena permintaan
sangat menurun gitu, terutama di bahan bakar kan. Terus akan juga adanya operational disruption gitu. Jadi akan ada disrupsi dari aktivitas operasi. Jadi karena saat ini kita harus ada social distance dan segala macam, akan sulit misalnya orang yang punya skill set tertentu untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu jika diperlukan. Nah, jadi akhirnya cuman bisa melalui online atau segala macam. Namun biasanya kita diperlukan hands-on di lapangan karena kita harus mengambil banyak keputusan dan juga harus melakukan aktivitas tertentu yang memang tidak bisa dilakukan kalau online. Nah, terus yaitu seperti yang tadi saya katakan, adanya global supply chain disruption. Jadi ini akan banyak bahan-bahan baku tertentu yang saat ini akan sulit didapatkan, terutama mungkin di Indonesia kita mengimpor beberapa bahan baku, namun itu membuka kesempatan untuk pemain lokal atau industri-industri lokal untuk menyediakan kebutuhan tersebut. Nah, jadi ini ada keuntungannya gitu. Jadi akan banyak lah, kayak misalnya simpelnya saja untuk desinfektan. Nah, akan muncullah banyak company-company yang mulai buat desinfektan untuk keperluan itu, gitu. Ataukah di bidang medical dan segala macam. Nah, tentunya ada less revenue, less job, terus ada juga pengaruh di bidang IT. Kan? Nah, jadi akan muncullah new business model yang mengutamakan closer to end user. Jadi kita jual sesuatu nggak perlu jauh lagi, karena kebutuhan di wilayah tersebut mungkin belum mencukupi. Nah, jadi ada bagusnya akan mengurangi tingkat transportasi, tentunya akan mengurangi polusi dan segala macam. Nah, jadi ini ada keuntungan dan juga ada kerugiannya. Nah, terus hal yang akan terjadi sangat besar juga adalah adanya transisi energi, penggunaan energi. Nah, jadi yang mau saya highlight di sini nih, jadi penggunaan energi yang non fosil akan meningkat. Gitu. Jadi penggunaan terutama di solar panel ya. Jadi di solar panel tentunya akan sangat besar. Terus munculnya kendaraan-kendaraan listrik akan sangat berpengaruh dari penggunaan energi yang diperlukan gitu. Karena nantinya akan mengurangi misalnya kebutuhan bahan bakar kan. Karena di Indonesia sendiri misalnya sudah ada banyak perusahaan-perusahaan yang membuat motor listrik kan, seperti Gesit dan segala macam. Terus muncul juga yang membuat mobil listrik, belum lagi sepeda listrik. Terus ada juga munculnya penggunaan biofuel dari biodiesel yang tadinya 10% naik jadi 20, 30, 40, yang akhirnya mungkin jadi 100%. Jadi ini akan semua mengurangi penggunaan energi non fosil. Jadi diperkirakan itu sekitar 10 tahun lagi setengah dari mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan umum adalah elektrik. Jadi dengan adanya elektrik ini tentunya membuka peluang pekerjaan yang lain. Apakah itu di bidang misalnya pembuatan baterai, gitu. Terus mining rare earth metal. Jadi penambangan metal-metal yang digunakan untuk baterai atau untuk elektronik tertentu. Ini terus akan diperlukan orang-orang yang atau engineer-engineer yang paham tentang misalnya kendaraan listrik dan segala macam. Nah, jadi diperkirakan itu di tahun 2050 nantinya akan ada sekitar hampir setengah dari energi yang kita gunakan ini adalah berasal dari non fosil. Jadi untuk yang memang masih tertarik di oil and gas, nggak akan mati, oil and gas nggak akan mati, saya rasa masih akan tetap dibutuhkan. Akan masih banyak kendaraan-kendaraan yang menggunakan bensin dan solar dan segala macam. Namun akan sangat berbeda lah. Jadi yang tadinya oil and gas ini bisa dibilang lah pekerjaan yang sangat diidam-idamkan karena besarnya pendapatan yang bisa kita dapat dari kerja di oil and gas, kemungkinan besar dan sebenarnya sudah terjadi mulai menurun gitu. Jadi Petronas sendiri sudah mempertimbangkan untuk mengurangi gaji karyawannya, misalnya contohnya seperti itu. Jadi akan ada perubahan besar di oil and gas tentunya, dan shifting dari penggunaan energi dari energi fosil ke energi terbarukan ataupun alternatif energi yang lain seperti hydrogen, right?
seperti energi dari biogas yang berasal dari sampah dan lain-lain sebagainya. Oke, ada juga yang kita sebut global megatrend. Jadi di dunia ini akan selalu ada muncul suatu tren yang memang akan mempengaruhi sangat, karena tren ini sangat besar, jadi akan mempengaruhi semua bidang kehidupan, apakah itu sosial, ekonomi, politikal, dan lain-lain. Jadi ada banyak sebenarnya megatrend. Ini salah satu yang kita bisa lihat, misalnya shifting economic power. Jadi contohnya sekarang ini kalau Anda perhatikan, bukan lagi Amerika yang benar-benar menguasai ekonomi dunia. Jadi kalau kita bisa lihat mulai shifting ke Asia, dan Southeast Asia ini akan menjadi pemain yang cukup besar karena jumlah manusia yang ada di Southeast Asia. Dan ada lagi yang lain-lain, misalnya rapid urbanization, social change, dan lain sebagainya. Oke, apa yang sebenarnya akan growing area di chemical engineering. Jadi ini penting karena dengan adanya growing area di chemical engineering berarti akan ada kesempatan-kesempatan yang terbuka di bagian ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, food industry merupakan sesuatu yang akan sangat besar. Gitu. Jadi saya lihat Unpar sudah punya teknik pangan, jadi akan sangat baiklah untuk lulusan-lulusan dari teknik pangan atau food engineering, karena memang adanya growing, apakah itu di synthetic food, tech farming, organic food, dan healthy food. Jadi akan ada kesempatan-kesempatan di bagian ini. Jadi kalau Anda saat ini masih studi tentang ini, mulailah lihat-lihat, membaca lebih jauh atau belajar lebih jauh tentang hal-hal tersebut. Terus di clean energy, Anda bisa mengenai renewable, hydrogen, biofuel, dan lain-lain. Terus akan muncul juga, kita akan melihat bagaimana cara mengkonversi sampah itu, apakah menjadi energi atau produk tertentu. Jadi kalau pada umumnya sampah itu biasanya dibuang saja di landfill, di tempat pembuangan akhir seperti Bantar Gebang. Sekarang ke depannya ini sampah itu merupakan suatu komoditi gitu. Jadi bukan sesuatu yang gratis lagi gitu. Saya perkirakan suatu waktu sampah itu malah diperjualbelikan. Kalau sebelum ini orang membuang sampah itu, orang yang membuang sampah yang harus bayar, mungkin ke depan sampah itu punya nilai tersendiri gitu untuk dijual gitu. Nah, jadi apakah itu sampah plastik, apakah sampah kotoran hewan dan segala macam, itu semua bisa diproduksi jadi energi. Jadi ada kesempatan di bagian ini kalau Anda mulai belajar tentang waste to energy conversion. Terus akan muncul juga banyak bio-based product. Jadi orang mulai sadar bahwa kita ini harus lebih sustainable gitu, lebih ramah lingkungan dan segala macam. Jadi akan muncullah tren bio-based product, apakah itu packaging, apakah itu chemical, ataupun household item yang lain seperti sabun yang benar-benar organik dan segala macam yang akan menumbuhkan peluang-peluang bagi sarjana teknik kimia. Terus electronic industry tentu saja seperti yang saya sebutkan tadi, adanya banyaknya elektronik, terus kendaraan listrik dan segala macam akan melahirkan peluang di rare metal processing dan lain-lain. Terus healthcare industry, tentu saja dengan adanya COVID ini orang akan lebih peduli lagi dengan bagian healthcare. Terus pharmaceutical company, industry, suplemen, vaksin, dan juga obat-obatan tertentu, dan industri-industri lainnya, apakah itu optimisasi, energi efisiensi, dan lainnya. Jadi akan banyak sebenarnya industri yang tumbuh, industri-industri baru yang akan tumbuh, ataupun yang tadinya masih kecil akan menjadi besar, dan disinilah dibutuhkan lulusan sarjana teknik kimia. Oke, kembali ke top soft skill tadi, kita sudah lihat. Nah, ini top soft skill yang mungkin Anda perlukan, ya intinya sebenarnya complex problem solving, critical thinking, creativity, dan lain-lain sebagainya. Nah, terus apa sih yang kita harus siapkan sebagai sarjana teknik kimia kan untuk mencari kerja ya? Jadi ini mungkin lebih ke tips and trick. Pertama ya memang resume itu yang paling penting karena ini merupakan yang paling pertama yang akan dibaca oleh manajer yang akan meng-hire Anda gitu untuk kerja gitu. Jadi Anda bisa banyak
menggunakan service-service yang free di internet. Ada LinkedIn, Resume Builder, ada Microsoft Office, Word, Kick Resume, dan segala macam. Jadi saat ini sangat penting untuk menggunakan LinkedIn. Gitu. Jadi istilahnya kalau Anda nggak punya LinkedIn, berarti Anda nggak muncul gitu di dunia kerja. Gitu. Jadi LinkedIn ini sesuatu yang penting. Jadi kalau bagi Anda yang belum punya, teman-teman yang belum punya LinkedIn, sebaiknya langsung buat, terus mulai mencantumkan pengalamannya, apakah itu selama masa kuliah, aktivitas-aktivitas kuliah yang diambil, dan lain sebagainya. Jadi LinkedIn ini penting karena LinkedIn ini merupakan suatu sosial media di mana para profesional berkumpul gitu. Jadi beberapa kerjaan sebelumnya saya kadang dapat tawaran kerja karena melalui LinkedIn. Nah, jadi Anda harus menggunakan LinkedIn ini karena di LinkedIn ini banyak headhunter yang mencari lulusan-lulusan untuk dijadikan pekerja gitu. Nah, jadi Anda harus aktif di LinkedIn dan bisa juga kontak langsung perusahaan-perusahaan tertentu atau HR perusahaan tertentu untuk mencari kerja melalui LinkedIn. Jadi jangan lupa build your resume. Jadi ada banyak lah, ada banyak tools yang bisa kita lakukan. Terus tailor your application. Jadi seringkali juga kesalahan banyak orang adalah buat resume atau aplikasi yang itu saja gitu untuk ke company. Jadi kalau saya sendiri dari pengalaman saya biasanya setiap company akan ada sedikit yang berbeda apa yang saya cantumkan di CV saya atau di resume saya atau di surat lamaran kerja saya. Dengan seperti itu company akan melihat gitu kalau apakah kita benar-benar tahu dengan company tersebut, apakah kita benar-benar tertarik dengan company tersebut. Jadi penting sekali untuk istilahnya customize atau tailor your application kalau saat mendaftar kerja. Gitu. Nah, jadi jangan sama aja untuk semua company. Okay? Ini juga penting ya. Yang ini adalah control your social media output. Jadi masa sekarang ini kan kayaknya hampir semua orang punya Facebook, punya Twitter, punya Instagram. Jadi gunakanlah sebaik mungkin. Jadi kalau boleh dibersihkanlah yang postingan-postingan tertentu, mungkin apakah postingan yang tadinya sebenarnya untuk bercanda saja kan, tapi mungkin ada unsur-unsur sara dan segala macam. Terus mungkin foto-foto yang mungkin kurang layak di publik, mungkin bisa dihilangkan atau di-set, mencoba mengatur privacy setting kita. Jadi sosial media ini sebenarnya banyak gunanya juga. Itu juga bisa untuk kita pakai sebagai ajang promosi gitu. Apakah itu dengan kita posting sesuatu yang memang berguna, misalnya kita buat YouTube channel, misalnya tips untuk buat ini misalnya, atau cara membuat ini dari bahan ini. Jadi kan nanti orang akan melihat gitu. Jadi anak ini ternyata punya banyak kemampuan dan segala macam. Jadi biasanya dengan adanya seperti itu, karena umumnya pencari kerja yang hiring manager, mereka akan Google nama Anda gitu. Nama kita akan di Google. Oke, nama ini siapa, dia ngapain aja sih selama ini di internet. Nah, dia kelihatan. Jadi akhirnya kalau kita punya sesuatu yang nggak bagus di internet, akhirnya biasanya kita bisa kehilangan pekerjaan gitu atau kehilangan kesempatan karena hal tersebut gitu. Jadi gunakanlah sosial media itu dengan untuk menghasilkan sesuatu yang baik, seperti misalnya dengan untuk promote sesuatu yang baik tentang diri kita. Terus penting sekali adalah network. Umumnya, hampir sebagian besar kerja yang kita dapatkan biasanya melalui network kita. Apakah itu dari alumni kita, dari dosen kita, dari orang-orang industri yang kita pernah kenal. Jadi itu penting lah. Ini kalau Anda kenal seseorang, tanya-tanyalah, jangan nggak digunakan gitu. Jadi coba utilize your network atau expand your network. Terlibat aktivitas-aktivitas di organisasi tertentu, atau bisa saja dengan ada tadi yang bertanya gimana kalau kita magang di industri itu, silahkan gitu, malah saya anjurkan gitu. Jadi di masa sulit seperti ini terkadang kan tidak mudah mencari kerja gitu. Jadi saya sarankan kalau ada kesempatan bisa magang, walaupun mungkin dibayarnya sangat minimal atau makan mungkin gratis,
coba ikut aja gitu. Tapi dengan seperti itu kita harus buktikan kalau kita adalah calon pekerja yang baik gitu. Umumnya sebagian besar kayak mahasiswa saya di sini banyak yang melalui magang akhirnya mereka dapat pekerjaan gitu. Karena mereka company tersebut bisa melihat kalau mahasiswa tersebut bagus dan segala macam. Jadi jangan hanya menunggulah, maksudnya jangan sampai kita limit diri kita diam aja di rumah, apply job online dan segala macam. Terus seperti yang tadi jangan limit cara kita mengapply kerja. Jadi kita bisa juga melalui teman, bisa melalui agensi, atau di LinkedIn ada headhunter, bisa melalui agen-agen tersebut, atau di koran pun sering ada gitu, pekerjaan. Jadi jangan hanya melalui online aplikasi, gitu. Karena nggak semua lowongan pekerjaan itu melalui online aplikasi. Dan juga mumpung, maksudnya kalau punya waktu, maksudnya kalau punya banyak waktu, kenapa enggak untuk nambah skill kita gitu. Dengan kita nambah skill ini kita bisa taruh di resume kita dan lain-lain. Jadi ada banyak sumber-sumber untuk platform-platform seperti MOOCs, platform seperti EDX, Coursera, Udacity atau MIT online course. Nah, ini kita bisa banyak mempelajari banyak hal-hal baru, apakah itu dari tentang waste to energy conversion, waste treatment dan segala macam. Semua kita bisa pelajari di sini dan gratis. Ada gratis, dan biasanya kita bisa mendapatkan sertifikat juga gitu, untuk kita taruh di resume kita. Nah, jadi itu sangat penting semuanya nih. Oke, jadi seperti yang saya lagi ini semuanya yang kita bisa lakukan sambil menunggu pekerjaan dan juga sambil apply kerja. Jadi mudah-mudahan lah dengan yang tadi seperti adanya peluang-peluang kerja di tempat lain, kita bisa lebih mudah lah untuk mencari kerja. Jadi coba dilakukan hal-hal ini sebaik mungkin, sebisa mungkin, dan juga membuka peluang-peluang kerja yang lain. Oke, jadi mungkin saya tinggalkan di sini apapun pekerjaan kita ya, kalau bisa ya kita harus menikmati pekerjaan itu. Jadi apakah itu kecil atau segala macam, dan saya yakin di masa 5 tahun pertama ini kalau Anda baru lulus, biasanya itu 5 tahun pertama itu kita lebih banyak belajar sebenarnya, lebih banyak belajar tentang bagaimana cara kerja, bagaimana budaya kerja di industri dan segala macam. Jadi jangan khawatir dengan apa pekerjaan di awal yang Anda dapat gitu. Jadi dalam 5 tahun itu akan sangat mudah untuk berubah gitu, pekerjaan-pekerjaan yang akan kita dapatkan nantinya. Jadi mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini, kita biar bisa masuk ke sesi tanya jawab. Oke. Dr. Asapsugi. Terima kasih Dr. Aksa. Ini karena waktu yang sangat terbatas, kami hanya diberikan izin dari universitas untuk menggunakan sampai ke pukul 3. Jadi mungkin saya hanya bisa berikan satu kesempatan kepada peserta untuk bertanya begitu. Jadi mohon maaf sekali nih para peserta, tapi barangkali kalau nanti punya banyak pertanyaan juga, mungkin Dr. Aksa tidak keberatan ya kalau ada yang... Tidak keberatan, silakan. Siap, mungkin dapat menghubungi langsung gitu ya. Tadi sudah bisa, kan ada email saya dan juga nomor saya kan, jadi silakan kalau mau menghubungi. Jadi bisa berkontak langsung begitu ya. Ya. Oke. Barangkali satu pertanyaan Dr. Aksa yang bisa kami sampaikan di sini. Tadi dari Karen Perulu dan juga dari seorang lagi dari ini adalah kalau tadi pada masa depan katanya energi pada minyak bumi ini sudah mulai di-switching begitu, berganti ke energi yang lain, apakah masih ada tempat untuk lulusan teknik kimia juga di bidang di energi yang lain tersebut, gitu, energi pengganti ini? Barangkali bisa diberikan pencerahan. Iya, tentu saja kan. Jadi ke depan ini yang kalau kita prediksi yang akan cukup besar itu adalah solar energy kan. Solar energy adalah salah satunya. Terus apalagi hydrogen energy. Nah, jadi tentu saja peluang sebagai lulusan teknik kimia sangat besar lah untuk misalnya memproduksi solar panel yang punya efisiensi yang lebih tinggi, atau pada saat mass production dari solar panel tersebut itu memang diperlukan sarjana-sarjana teknik kimia. Jadi sebenarnya apapun yang akan pengganti energi yang akan lahir ke depannya, apakah wind energy atau energi dari angin,
energi nuklir, energi dari hidrogen atau energi dari sampah, pasti akan diperlukan seorang teknik kimia gitu, atau banyak teknik kimia, karena untuk membuat solar panel dalam jumlah massal tentunya dibutuhkan sarjana teknik kimia. Untuk membuat turbin untuk wind energy diperlukan seorang teknik kimia di metal processing misalnya contohnya. Atau untuk hydrogen energy tentunya ini erat kaitannya dengan elektrolisis, fuel cell dan segala macam. Itu tentunya diperlukan mahasiswa teknik kimia yang punya background kimia dan juga yang lain untuk mempelajari itu. Jadi saya nggak khawatir kalau di bidang energi sangat terbuka lebar lah untuk mahasiswa teknik kimia. Jadi akan selalu 3 itu, energi, makanan, dan juga water, jadi air. Jadi 3 ini merupakan 3 hal yang sangat krusial bagi kehidupan manusia. Dan di situ kita memang terlibat langsung, apakah itu untuk menghasilkan air bersih, menghasilkan makanan yang lebih sehat, dan juga makanan alternatif lainnya yang lebih baik dan juga dalam bentuk organik, itu sangat diperlukan. Jadi semua lini dari pembuatan pupuk, pengairan, terus bioteknologi dan segala macam, dan juga processing untuk food processing, di situ semua diperlukan sarjana teknik kimia gitu. Jadi saya nggak khawatir lah, harusnya sarjana teknik kimia ini akan selalu ada kesempatan untuk bekerja di mana saja. Nah, yang penting ini kita sebagai lulusan teknik kimia nggak menutup pintu itu gitu. Jadi jangan cuma lihat kalau saat mencari kerja hanya sarjana lulusan teknik kimia atau bidangnya harus misalnya produksi bahan kimia. Enggak. Jadi banyak sekali kesempatan, dan company sendiri paham. Maksudnya banyak lulusan sarjana teknik kimia ini kita ini belum punya spesifik skill gitu, karena kita kan lulusan baru gitu. Nah, jadi yang mereka lihat adalah potensi untuk mau belajar hal yang baru dan segala macam, dan mereka akan bagi training itu gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir dengan bidang pekerjaan yang menurut Anda kayaknya saya nggak ngerti tentang itu. Ya, cari tahu, buka YouTube, Google, Wikipedia, baca-baca perpustakaan dan segala macam. Jadi jangan batasi diri Anda dengan apa yang Anda pelajari di masa studi Anda. Jadi karena situasi akan berubah gitu, selalu berubah dan segala macam. Jadi kita harus update pengetahuan kita juga, dan kita harus siap kapanpun berubah selama masih masuk dalam koridor-koridor teknik kimia itu sendiri gitu. Jadi peluang kita sangat besar, apakah di medical, bioteknologi, urusan pengolahan sampah dan lain-lain. Jadi mungkin begitu dari saya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Aksa atas jawabannya, sekaligus saya kira mengakhiri webinar kita pada hari ini. Terima kasih sekali kepada Dr. Aksa yang sudah berbagi banyak sekali gitu pada terutama junior-junior kita di sini begitu, mereka yang masih kuliah, dan juga bahkan ada juga tadi terlihat yang baru mau kuliah begitu. Jadi juga sudah sharing untuk masa depannya seperti apa. Terima kasih sekali ini untuk Dr. Aksa yang sudah sukses, sudah berkarir di berbagai tempat juga, di Kanada, di Malaysia, punya beberapa pengalaman juga di industri begitu. Bisa sharing dengan kami sangat berterima kasih sekali. Dan seperti tadi disampaikan, mungkin banyak sekali pertanyaan yang tidak terwadahi, kami mohon maaf karena waktu juga yang memisahkan. Mohon nanti dapat berkontak langsung dengan Dr. Aksa. Saya kira tadi juga sudah menyampaikan tidak keberatan. Mungkin selanjutnya acara saya serahkan kembali kepada Ketua Prodi kami, yaitu Ibu Jenny. Silakan Ibu Jenny. Terima kasih. Terima kasih Dr. Aksa. Appreciate so much for your time. Juga terima kasih kepada Pak Asaf untuk menjadi moderator yang bagus sekali dalam sesi ini. Kepada seluruh peserta, saya sebentar lagi akan mengirimkan link dan silakan diisi link Google Form tersebut, pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan sebagai bukti kehadiran, karena nanti itu akan menentukan untuk memperoleh e-sertifikat dari kami. Saya akan kirimkan sekarang, sebentar, harap disimak.
Ya, silakan sudah saya kirimkan. Saya berikan waktu sebentar untuk mengisi ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk seluruh peserta. Saya senang sekali karena ternyata acara ini cukup banyak mengundang atensi dari baik dari anak-anak mahasiswa maupun dari rekan-rekan dosen. Dan kelihatan sekali memang di masa pandemi COVID seperti ini, acara webinar dengan tematik seperti ini sangat-sangat dibutuhkan ya. Saya mengerti banyak sekali anak-anak juga yang merasa galau sebagai sarjana teknik kimia akan kemana, arahnya bagaimana. Dan thank you so much Dr. Aksa setelah memberikan pencerahan gitu ya. Dan mungkin bisa saya rasa nanti kalau mau tahu lebih jauh bisa kontak Dr. Aksa bagaimana sebetulnya sarjana teknik kimia itu sangat survive di bidang manapun, di negara manapun ya dokter ya. Dan memang dengan luar biasa kita pasti bisa melewati badai pandemik ini. Don't worry. Mudah-mudahan. Saya nggak khawatir lah kalau lulusan teknik kimia ini, nggak khawatir lah. Selalu ada kesempatan. Yang penting pokoknya jangan saat ini ya jangan terlalu pilih-pilih lah. Maksudnya ada kesempatan ambil. Lebih baik punya suatu pekerjaan atau aktivitas daripada kosong sama sekali gitu. Jadi exactly. Oke, itu aja mungkin. Betul sekali. Kadang-kadang kita harus positive thinking ya. Siapa tahu yang tadinya bukan menjadi utama, kita pilih justru ternyata itu memang jalan dari yang kuasa untuk membawa ke arah yang luar biasa yang kita nggak sadar gitu ya. Itu saja. Baik, saya rasa bisa diakhiri saat ini karena waktu dan keterbatasan waktu 2 menit lagi hampir pukul 3 sore. Kepada semua peserta terima kasih. Semoga sudah beres ya. Silakan kalau yang belum di copy itu docgoogle.com dan nanti e-sertifikat akan dikirimkan. Termasuk juga nanti di dalam WA Group. Semua peserta sudah tergabung di WA Group. Panitia akan mengirimkan link video. Jadi beberapa ada yang meminta presentasi. Kami tidak men-share presentasi. Tapi kami men-share video dari webinar ini. Baik. Akhir kata terima kasih kepada seluruh peserta, kepada Teknik Kimia Unpar yang telah memungkinkan acara ini berlangsung, dan kepada pembicara Dr. Aksa, sekali lagi kepada moderator, kepada seluruh panitia yang telah membantu, panitia mahasiswa, himpunan mahasiswa Teknik Kimia Unpar yang bekerja sama dengan Prodi Sarjana Teknik Kimia Unpar. Terima kasih banyak dan seluruh peserta yang ada di sini, serta Aptekim, karena juga kami dibantu Aptekim dalam penyebaran berita mengenai webinar ini. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Sampai bertemu di acara selanjutnya. Terima kasih semuanya. Sukses semua.